Bab 3. Ketika saya sehari sesudah itu keluar dari bursa, Fritz mengatakan bahwa ada orang datang hendak bicara dengan saya. Menurut lukisan yang diberikannya, orang itu mestinya si Salman. Bagaimana ia menemukan alamat saya ya? Dari kartu alamat. Saya berpikir-pikir hendak mengambil anak-anak saya dari sekolah, sebab saya merasa terganggu juga sesudah 20-30 tahun kemudian dikejar-kejar oleh seorang teman sekolah yang memakai syal dan bukan jas, dan tidak tahu pula jam berapa hari. Saya pun melarang Fritz pergi ke pasar barat jika di sana ada kedai-kedai. Keesokan harinya saya mendapat sepucuk surat dengan bungkusan besar. Anda dengarlah bunyi surat itu. Drogstopel yang baik. Saya rasa seharusnya dia mengatakan Tuan Drogstopel yang terhormat, sebab saya seorang maklar. Kemarin saya ke kantor Anda dengan maksud hendak memajukan suatu permohonan. Saya kira Anda dalam keadaan yang baik. Memang benar, kami 13 orang di kantor, dan saya hendak memohon pinjaman dari Anda untuk memulai suatu usaha yang penting sekali buat saya. Mungkinkah ia hendak minta order di pelelangan musim semi? Karena bermacam-macam hal, saya pada saat ini agak mendapat kesukaran dengan keuangan. Agak. Kemeja pun ia tak punya. Itulah yang disebutnya agak. Saya tidak dapat memberikan kepada istri saya yang tercinta segala yang dapat menyenangkan dalam kehidupan ini, pun juga pendidikan anak-anak saya. Dari sudut keuangan, tidak seperti yang saya inginkan. Menyenangkan dalam kehidupan, pendidikan anak-anak. Apakah maksudnya bahwa ia hendak menyewa untuk istrinya sebuah lounge dalam opera, dan hendak menyekolahkan anak-anaknya pada sebuah institut di Jewena? Waktu itu musim gugur dan cukup dingin. Ia tinggal di loteng atas tanpa api pemanas. Waktu saya menerima surat itu, saya tidak mengetahui hal itu. Tapi kemudian saya pergi ke tempatnya. Dan sekarang pun saya masih merasa terganggu oleh nada tulisannya yang edan itu. Persetan. Siapa yang miskin boleh mengatakan bahwa ia miskin. Orang miskin harus ada. Itu perlu dalam masyarakat. Asal dia jangan minta-minta dan tidak mengganggu siapa-siapa. Saya tidak keberatan sama sekali bahwa ia miskin. Tapi membagus-baguskan soalnya itu tidak pantas. Dengarkan lagi. Karena saya berkewajiban untuk mencukupi keperluan keluarga saya, maka saya memutuskan untuk mempergunakan bakat yang saya kira dikaruniakan Tuhan kepada saya. Saya adalah penyair. Anda tahu, pembaca budiman, bagaimana saya dan semua orang yang berakal berpikir tentang itu. Dan pengarang sejak kecil saya mengatakan perasaan saya dalam sajak-sajak. Dan kemudian pun saya setiap hari menuliskan apa yang bergolak dalam jiwa saya. Saya kira di antara semua itu ada beberapa karangan yang berharga, dan saya mencari penerbit untuk itu. Tapi itulah yang sukar,
publik tidak kenal saya, dan para penerbit mempertimbangkan karya-karya lebih banyak dengan melihat nama pengarang yang sudah dikenal dari mempertimbangkan isinya. Persis seperti kami menilai kopi pada merek yang terkenal. Jadi jika karya saya baik, maka itu baru akan terbukti sesudah diterbitkan, dan pedagang-pedagang buku minta upah cetak dan sebagainya dibayar lebih dulu, tepat permintaan mereka itu. Hal mana sekarang ini tidak dapat saya penuhi, tapi karena saya yakin bahwa hasil karya saya akan dapat menutup ongkos-ongkos, dan saya berani memastikan itu, maka saya digembirakan oleh pertemuan kita kemarin dulu. Digembirakan katanya. Tiba pada suatu keputusan untuk meminta kepada Anda supaya Anda suka menjamin saya pada seorang pedagang buku untuk mengeluarkan ongkos-ongkos penerbitan yang pertama, sekalipun hanya untuk buku yang kecil. Saya serahkan kepada Anda untuk memilih buku percobaan yang pertama itu. Dalam bungkusan yang saya sertakan bersama ini, Anda akan menemukan banyak naskah-naskah. Anda akan melihat bahwa saya banyak berpikir, bekerja, dan mengalami. Saya tidak pernah mendengar bahwa ia berdagang. Dan jika saya mempunyai bakat untuk mengatakan sesuatu dengan cara-cara yang baik, maka bukanlah karena saya kekurangan kesan-kesan jika saya tidak berhasil. Sambil menunggu jawaban yang menyenangkan, bekas teman sekolah Anda, dan ditulisnya namanya di bawah, tapi saya tidak akan menyebutnya, sebab saya tidak suka menjadikan orang jadi buah percakapan. Pembaca yang budiman, Anda dapat bayangkan betapa melongo saya ketika orang tiba-tiba mau mengangkat saya jadi maklar sajak-sajak. Saya yakin kalau Salman, begitu saya akan menyebutnya seterusnya. Melihat saya siang hari, ia tidak akan datang kepada saya dengan permintaan semacam itu, sebab perbawa dan kesopanan tidak bisa disembunyikan. Tapi waktu itu malam hari, jadi saya tidak peduli. Dengan sendirinya saya tidak mau tahu menau tentang kegilaan itu. Saya ingin menyuruh kembalikan bungkusan itu oleh Fritz. Tapi saya tidak tahu alamatnya, dan dia tidak memberi kabar. Pikir saya mungkin ia sakit atau mati. Minggu yang lalu ada pertemuan di rumah keluarga Rosemeyer, pedagang gula. Fritz buat pertama kali ikut serta. Umurnya 16 tahun, dan saya suka anak muda berkenalan dengan dunia. Kalau tidak, ia akan pergi ke pasar barat atau semacam itu. Gadis-gadis main piano dan menyanyi, dan selesai makan mereka saling mengganggu dengan sesuatu yang rupanya terjadi di kamar depan, sementara kami di belakang bermain kartu. Sesuatu yang rupanya menyangkut Fritz. Ya, Louis, seru Betsy Rosemeyer. Kau menangis tadi. Papa Fritz membuat Louis menangis. Istri saya mengatakan jika demikian, untuk selanjutnya Fritz tidak boleh lagi ikut menghadiri pertemuan. Pikirnya, Fritz mencubit Louis, atau semacam itu yang tidak senonoh. Dan saya pun bersiap-siap untuk menambahkan sepatah kata ketika Louis berseru, "Tidak, tidak."
Fritz baik sekali. Saya ingin ia melakukan itu sekali lagi. Apa yang dilakukannya? Fritz tidak menyubitnya. Ia membacakan sajak. Nah, tentu saja nyonya rumah ingin supaya ada yang menggembirakan sesudah makan. Sesuatu untuk pengisi waktu. Nyonya Rosmeyer. Keluarga Rosmeyer minta disebut nyonya karena mereka berdagang gula dan punya saham pada sebuah kapal. Nyonya Rosmeyer tahu bahwa apa yang menjadikan Louis menangis juga akan menyenangkan hati kami dan meminta sebuah da capo kepada Fritz yang mukanya merah padam. Saya sama sekali tidak tahu apa yang telah disajikannya. Saya tahu betul repertoarnya, yakni perkawinan dewa-dewa, kitab-kitab wasiat lama bersajak, dan sebuah babak dari perkawinan Camacho yang sangat disenangi oleh anak-anak. Sebab di dalamnya ada semacam tandas, dan apa yang dapat membuat orang menangis. Sungguh jadi rahasia bagi saya. Memang, seorang gadis muda menangis. Ayo Fritz, iya Fritz, ayo dong Fritz. Dan Fritz pun mulailah. Saya tidak suka menegangkan perhatian pembaca. Karena itu, akan saya katakan saja. Di rumah bungkusan Salman dibuka, dan Fritz dan Mary menemukan di dalamnya kesombongan dan kesentimentilan yang kemudian banyak mendatangkan kesukaran di rumah kami. Saya katakan, saudara pembaca, bahwa buku ini pun berasal dari bungkusan itu, dan lambat laun saya akan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Sebab saya ingin orang menganggap saya sebagai pecinta kebenaran dan orang yang mengurus perdagangannya dengan baik. Lutz & Co, Makelar Kopi, Lauriergracht nomor 37. Kemudian Fritz mendeklamasikan sesuatu konsen yang dirangkaikan. Tidak, ia tidak dirangkaikan. Seorang muda menulis kepada ibunya bahwa ia jatuh cinta dan bahwa gadisnya kawin dengan orang lain. Tidak bisa disalahkan, saya kira. Namun meskipun demikian, ia tetap mencintai sangat ibunya. Apakah 3 baris yang terakhir itu jelas atau tidak? Apakah menurut Anda perlu kata-kata banyak untuk mengatakannya? Nah, saya makan roti pakai keju. Sesudah itu mengupas 2 buah pir, dan saya sudah separuh habis memakan yang kedua. Baru Fritz selesai dengan ceritanya. Tapi Louis menangis lagi, dan para wanita mengatakan bahwa sajak itu bagus sekali. Lalu Fritz yang saya kira menganggap bahwa ia telah melakukan pekerjaan yang hebat, menceritakan bahwa ia menemukan sajak itu dalam bungkusan orang yang memakai syal itu. Dan saya menceritakan kepada hadirin bagaimana bungkusan itu sampai ke rumah saya. Tapi saya tidak cerita tentang gadis Yunani karena Fritz ada di situ. Dan juga saya tidak cerita tentang Kapellsteg. Semua menganggap bahwa tindakan saya tepat dengan menjauhkan diri dari laki-laki itu. Nanti Anda akan lihat bahwa masih ada beberapa benda lain dalam bungkusan itu yang lebih baik. Dan mengenai itu akan diceritakan dalam buku ini, karena lelang kopi maskapai dagang ada hubungannya dengan itu, sebab saya hidup untuk fak saya.
Kemudian penerbit menanyakan kepada saya, apakah saya tidak akan melampirkan apa yang dideklamasikan oleh Fritz. Saya mau melakukannya, asal orang tahu bahwa saya tidak menyibukkan diri dengan hal-hal semacam itu. Semuanya dusta dan gila. Saya tidak mengemukakan pendapat saya. Nanti buku saya akan terlalu tebal. Saya hanya hendak mengatakan bahwa cerita itu ditulis tahun 1843 di Padang, dan merek ini buruk. Kopinya, maksud saya. Ibu. Jauh memang tempatku lahir, negeri tempat kulihat cahaya mentari. Air mataku berlinang pertama kali. Kau besarkan aku dalam bimbingan. Jiwa sang anak kau isi dan kau pimpin. Penuh kasih sayang seorang ibu, setia kau mendampingiku. Kau angkat jika ku jatuh, nasib kejam memutus hubungan kita. Tapi hanya lahirnya saja. Sendiri aku berdiri di pantai asing, seorang diri dan Tuhan. Namun ibu, apapun menggelisahkan hati, yang menyenangkan maupun menyedihkan, janganlah ragu cintanya beta, cinta putramu di dalam hati. Belum ada 4 tahun yang silam, aku berdiri penghabisan Kali Nun di sana, tanpa kata di tepi pantai, menatap jauh ke masa depan. Kubayangkan segala yang indah yang menunggu di masa depan. Kulecehkan masa kini dengan berani, kuciptakan surga Firdausi. Hatiku tak gentar menempuh jalan, melanda segala hambatan yang melintang di depan mata. Kurasa dunia bahagia semata. Tapi masa itu sejak pertemuan penghabisan kali, betapa cepat hilang menjauh, seperti kilat, tidak terberi. Seperti bayangan melintas lalu, namun alangkah dalam bekasnya yang tinggal. Aku merasa girang dan sedih sekali datang. Aku berpikir dan aku berjuang. Aku bersorak dan aku mendoa. Kurasa berabad-abad menghilang lalu. Aku mengejar kebahagiaan hidup. Aku menemukan dan aku kehilangan. Masa kanak ku jalani cepat, bertahun-tahun rasa sesaat. Namun percayalah bundaku sayang, demi langit yang melihat kita. Percayalah ibu, percayalah putramu tidak melupakanmu. Aku cintakan seorang gadis, seluruh hidupku rasa indah karena cintaku. Kulihat dirinya laksana mahkota, ganjaran akhir cita-citaku yang diberikan Tuhan sebagai tujuan. Bahagia menerima karunia yang ditentukannya untuk diriku, yang dikaruniakannya kepadaku. Aku pun bersyukur dengan air mata berlinang. Cinta dan agama adalah satu, dan jiwaku bahagia membumbung tinggi, mengucap syukur kepada Yang Maha Tinggi, mengucap syukur dan mendoa untuknya sendiri. Susah hatiku karena cintaku, hatiku resah gelisah, tiada tertahan rasanya duka citaku, mengiris melukai hatiku lemah.
Hanya takut dan derita yang kudapat, bukannya nikmat yang kuharap. Selamat bahagia yang kucari, racun dan petaka datang melekat. Aku senang dalam derita tanpa kata, aku tabah penuh harapan. Untung malang menambah gairahku, untuknya biar ku pikul beban derita. Tiada ku hirau pukulan malapetaka, sukacita aku dalam duka citaku. Aku rela memikul segala, asalkan nasib jangan merenggutnya daripadaku. Gambaran wajahnya yang terindah bagiku di atas bumi, ku bawa di dalam hati. Laksana barang tiada ternilai, ku simpan setia dalam hatiku. Tiba-tiba asing bagiku. Walau cintaku bertahan sampai tarikan nafas penghabisan, akhirnya mengembalikannya padaku di tanah air nan lebih indah. Aku mulai mencintainya. Apakah cinta yang baru mulai dibanding cinta bersama hidup dimasukkan Tuhan dalam hati si anak sebelum pandai ia bicara? Tak kala ia di dada ibunya baru saja meninggalkan kandungan, menemukan susu pertama pemuas dahaga, cahaya pertama di mata bunda. Tiada ikatan yang lebih erat, lebih kuat memadu hati dari ikatan Tuhan ciptakan antara si anak dan hati ibunda. Dan hati yang begitu terpaut pada keindahan sesaat berkilau yang memberiku duri semata dan tiada menjalin satupun kembang. Apakah hati itu? Hati itu juga. Lupakan kesetiaan hati ibunda dan cinta wanita yang menerima dalam hatinya gundah. Teriakanku pertama sebagai bayi yang membujuk daku jika menangis, mencium kering air mata dari pipiku, yang memberiku makan dengan darahnya. Bunda, janganlah percaya, demi Tuhan yang melihat kita. Bunda, janganlah percaya. Tidak, anakmu tiadalah lupa. Di sini aku jauh dari kehidupan, yang di sana penuh kemanisan dan keindahan. Kenikmatan masa pertama sering dipuji dan disanjung tinggi. Di sini bukan bagianku, di tempatku yang sepi dan suram, curam dan penuh duri jalanku. Untung malang menekan jiwaku, beban kupikul pemberat pundakku dan menghimpit hatiku. Biarlah air mataku menjadi saksi bila kepalaku terkulai pilu di saat-saat tanpa harapan di tengah alam yang luas. Sering bila harapan tiada lagi, hampir-hampir lepaslah keluhan. Tuhan, berilah daku di alam barzah apa yang di dunia tidak kau berikan. Tuhan, berilah daku di dunia sana bila maut menyentuh bibirku. Tuhan, berilah daku di dunia sana apa yang di sini tak ku kecap ketenangan. Tapi benamkan dalam bibirku doaku tak sampai kepada Tuhan. Memang aku berlutut, memang keluhan lepas dari bibirku,
Tapi ucapanku, jangan dulu ya Tuhan, kembalikan dulu ibuku padaku.